Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Hengki Safardi dengan nomor BP 2011-03-1007, 2 Deza Marjolani dengan nomor BP 2011-03-1005, 3 Maulia Deswani dengan nomor BP 2011-03-1003, kelas 1 PIR tingkat 1. Dosen pengampu Bapak Insinyur Suhendrik Anwar, MT. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang aliran melalui pipa. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan dipergunakan untuk mengalirkan fluida dengan pengampang aliran penuh. Apabila zat cair tidak penuh, maka aliran termasuk dalam aliran saluran terbuka. Kecepatan rata-rata dalam pipa yaitu, ingat, karena kondisi tidak slip, kecepatan aliran pada dinding pipa adalah 0. Biasanya dipakai V, AVG yang sering hanya disebut V. Ingat bahwa kondisi tidak slip menyebabkan tegangan geser dan geseran friction sepanjang dinding pipa. Aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar yaitu karakteristiknya garis arus lurus dan gerakan teratur. Aliran turbulen yaitu karakteristiknya kecepatan fluktuasi dan gerakan tidak teratur. Transisi dari aliran laminar ke turbulen tidak terjadi tiba-tiba, tetapi melalui daerah di mana aliran fluktuasi antara aliran laminar dan turbulen sebelum menjadi turbulen. Bilangan Reynolds. Pada praktiknya, aliran dalam pipa bulat seperti pada gambar, yaitu aliran laminar dan turbulen. RE sama dengan kecil sama dengan 2300, yaitu laminar flow. 2300 kecil sama RE kecil sama 4000 transition flow. RE besar sama 4000 turbulence flow. Dalam aliran transisi, aliran berubah antara laminar dan turbulen secara acak. Daerah end strength. Ditinjau fluida masuk pipa bulat dengan kecepatan seragam, seperti pada gambar. Daerah end strength. Panjang entry. Panjang entry hidrodinamis biasanya diambil jarak dari masuk pipa sampai di mana tegangan geser dinding mencapai kira-kira 2% dari harga penuh atau full development value. Dalam aliran laminar, panjang entry hidrodinamis mendekati 0,05 RED. Dalam aliran turbulen, panjang entry hidrodinamis dapat didekati LH turbulen sama dengan 1,359 DRE D1/4. Panjang entry jauh lebih pendek dalam aliran turbulen, dan ketergantungan pada bilangan Reynolds lebih lemah. Panjang entry dalam batas laminar di mana RE 2300, panjang entry hidrodinamis adalah 115D. Dalam banyak aliran pipa, pengaruh entrance untuk aliran turbulen menjadi tidak signifikan di luar panjang pipa 10 kali diameter, dan panjang entry hidrodinamis didekati dengan LH turbulence sama dengan 10D. Dalam aliran turbulen, cukup beralasan untuk asumsi aliran fully developed untuk pipa yang panjangnya beberapa kali lebih panjang dari panjang daerah end strength-nya. Berikut profil kecepatan.
Tipikal profil kecepatan untuk fluid development aliran laminar dan turbulen seperti ditunjukkan pada gambar di samping kanan ini. Kemudian untuk notnya, profil kecepatan dalam aliran laminar parabolik, tetapi dalam aliran turbulen lebih penuh dan berkurang tajam di dekat dinding pipa, seperti pada gambar di samping. Kemudian aliran tetap melalui pipa itu seperti pada gambar di bawah. Persamaan Bernoullinya itu Z1 tambah P1 per Y tambah V kuadrat 1 per 2G, V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 tambah 2P per Y tambah 2 tambah V kuadrat HF 2G. HF sama dengan kehilangan energi atau energi losers. Kehilangan energi dalam aliran melalui pipa dapat diklarifikasikan sebagai berikut, yaitu major losses karena gesekan, minor losses karena perubahan kecepatan, misalnya perubahan diameter pipa, sambungan, belokan, dan lain-lain. Menurut Darcy-Weisbach, HF sama dengan F L per D V kuadrat per 2G, di mana HF yaitu kehilangan energi atau tinggi, F sama dengan faktor gesekan, L sama dengan panjang pipa, D sama dengan diameter pipa, V sama dengan kecepatan aliran, G yaitu percepatan gravitasi. Faktor gesekan F tergantung pada kecepatan rata-rata V, diameter pipa D, kemudian kerapatan massa cairan, kekentalan, dan kekerasan dinding K. Sehingga F sama dengan F dalam kurung V, D, P, U, K. F sama dengan F V kali D kali P per U, K per D, di mana RE sama dengan V kali D kali P per V sama dengan V kali D per V. RE sama dengan angka Reynolds. K per D sama dengan kekerasan relatif. Tinggi kekasaran pipa K, jenis pipa yang baru. Seperti pada tabel berikut, yaitu kaca nilai K-nya sama dengan 0,0015 mm, besi lapis aspal 0,06 sampai 0,24 mm, besi tuang 0,18 sampai 0,90 mm, plesteran semen 0,27 sampai 1,20 mm, beton 0,30 sampai 3,00 meter, baja 0,03 sampai 0,09 mm, baja dikeling 0,90 sampai 9 mm, pasangan batu 6 mm. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deza Madriani, BP 20 11 03 10 05 dengan prodi Perancangan Irigasi dan Rawa. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi yang sebelumnya. Persamaan faktor gesekan F, aliran laminar H sama dengan 32 FL per kehilangan energi GD, aliran laminar melalui 64 dikali L F2 FD dikali D dikali 2G HF dikali pipa lurus penampang lingkaran 64 L V kuadrat. Persamaan tersebut
dapat ditulis dalam bentuk L F2 The Sea Workbox 2D2G. Rumus empiris untuk pipa halus Blasius F sama dengan 0,316 per RE 0,25. Rumus ini berlaku untuk K 4000 kecil Re kecil 10 pangkat 6. Lanjut, rumus empiris untuk pipa kasar. Tahanan gesek pipa kasar besar dari pipa halus. Pipa halus banding F sama dengan F dalam kurung Re. Di pipa kasar, F sama dengan Re K per D. Dalam praktek pada umumnya, tidak halus melainkan mempunyai kekasaran seperti besi, beton, dan lain. Neokardes melakukan percobaan pengaruh kekasaran pipa. Ini contoh percobaannya. Lanjut. Bentuk diagramnya. Hasil percobaan Neokardes. Gerak zat cair dalam pipa halus dan kasar dapat dibedakan dalam 5 daerah sebagai berikut. Yang pertama, aliran laminar apabila kecil dari 2000. Yang kedua, 2000 kecil Re kecil 4000. Tidak stabil F tidak dipengaruhi kekasaran. Daerah 3, daerah pipa halus F sama dengan rumus Blasius. Daerah transisi F sama dengan F Re K per D. Sub daerah pipa kasar F sama dengan F K per D. Rumus semi empiris. Faktor geser F dihitung dengan menggunakan persamaan Colabor-Sweet sebagai berikut. Diagram Modi. Pada tahun 1939, Chili F. Colabor menggabungkan data yang ada untuk aliran transisi dan turbulen dalam pipa halus maupun kasar ke dalam persamaan Colabor. 1F per akar F sama dengan min 2 dikali 0 log D per 3 kali 7 ditambah 2,51 per Re akar F kurung turbulent flow. Pada tahun 1942, Hander memverifikasikan persamaan Colabor dan menghasilkan grafik plot dari F. Pada tahun 1944, Lewis V. Modley menyederhanakan prosedur perhitungan dengan membuat diagram atau grafik berdasarkan persamaan Colabor. Lanjut, tampilan diagram Modi, tampilan grafik Modi. Pada grafik Modi terdapat 3 bagian. Yang bagian vertikal di bawah terdapat pangkal R0 dengan lambang R, dan di bagian kanan terdapat relativitas kekasaran dengan rumusnya yaitu K per D, dan di bagian kiri terdapat koefisien dengan lambang V. Tinggi kekasaran pipa. Nih, grafik Modley. Dari grafik tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 daerah. Yang pertama, daerah pengaliran laminar. Yang kedua, daerah kritis sampai nilainya tidak tetap, bisa laminar atau tumbulan. Daerah transisi sampai F sama dengan F dalam kurung
Re K per D. Daerah terumbulan sempurna sampai F sama dengan F dalam kurung K per D. Next, nilai K. Untuk menggunakan grafik MODI, nilai K didapat dari tabel untuk pipa baru. Untuk pipa lama, menurut Colborne-Wedge, KT sama dengan K0 ditambah X dikali T, di mana KT kekasaran pipa setelah T tahun, K0 kekasaran pipa baru, X sama dengan pertambahan kekasaran 0,006 dikurang 0,002 mm per TH. T umur pipa atau dalam kurung tahun. Rumus empiris. Dalam praktek untuk menghitung debit, diperlukan kecepatan aliran dan luas penampang. Untuk menghitung kecepatan aliran, dipakai rumus empiris. Secara umum, rumus kecepatannya ini dia. Lanjut. Pipa halus sampai rumus Blasius. Pipa di daerah transisi sampai rumus Hazen dan William, di mana CH koefisien Hazen-William tergantung pada kekasaran pipa. Koefisien Hazen-William nilai CH jenis pipa 140 pipa sangat halus, 130 pipa halus, semen, besi tulang baru, 120 pipa baja, dilas baru, 110 pipa baja di keling baru, 100 pipa besi tuang tua, 195 pipa baja keling tua, 60-80 pipa tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Deswani, nomor BP 2011031003, Prodi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa tingkat 1. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari sebelumnya, yaitu mengenai tentang pipa di daerah turbulen. Rumusnya itu rumus Manning, yang mana rumusnya V sama dengan 1 per N dikali R 3/4 dikali I 1/2, atau R sama dengan A per P, yang mana 1/4 dikali Pi D kuadrat per Pi kali D sama dengan D per 4, atau V sama dengan 0,397 dikali D 3/4 dikali I 1/2 per N. Lalu ada rumus CZ, yang mana itu V sama dengan C dikali akar RI, di mana V kecepatan rata-rata, C koefisien CZ, R jari-jari hidrolis, atau A per P, I kebiringan garis energi, dan N kekasaran Manning. Lalu angka kekasaran Manning, tipe pipa dan koefisien Manning. Tipe pipa kaca, kuningan atau tembaga, koefisiennya 0,009 sampai 0,013. Permukaan semen halus 0,010 sampai 0,13. Kayu 0,010 sampai 0,013. Besi tuang 0,011 sampai 0,015. Beton precast 0,011 sampai 0,015. Beton precast permukaan mortar semen 0,011 sampai 0,15. Pipa tanah dibakar 0,011 sampai 0,17. Besi 0,12 sampai 0,17. Batu dengan mortar semen 0,012 sampai 0,017. Dan baja di keling 0,017 sampai 0,020. Lalu, kehilangan energi sekunder atau minor losses. Kehilangan energi sekunder atau minor losses disebabkan karena perubahan kecepatan aliran.
Perubahan kecepatan ini dapat disebabkan oleh perubahan penampang, sambungan, belokan, dan kutub. Major losses pada pipa panjang biasanya jauh lebih besar dibandingkan minor losses, sehingga kehilangan energi minor dapat diabaikan. Secara umum, kehilangan energi atau dirumuskan dengan HL sama dengan KL dikali V kuadrat per 2G. Lalu kehilangan energi pada inlet pipa. Kehilangan energi pada inlet pipa adalah fungsi geometri. Untuk inlet yang dibulatkan, KL sama dengan 0,03 untuk R per D sama dengan 0,2 dan KL sama dengan 0,50 untuk inlet tajam. Bisa diperhatikan gambar yang ada di PPT tersebut. Masih dalam kehilangan energi pada inlet pipa. Bisa dilihat dalam gambarnya. Lalu ada pembesaran dan pengecilan tiba-tiba. Dalam PPT ini ada grafik, bisa dilihat dalam gambarnya tersebut. Lalu ada pembesaran dan pengecilan gradual. Ekspansi dan kontraksi gradual berdasarkan pada kecepatan dalam pipa diameter kecil. Bisa dilihat gambarnya. Dan di bawahnya ada belokan pipa. Inilah bentuk macam-macam belokan pipa. Lalu selanjutnya ada valve, yaitu pipe section with valve. Jadi ini kayak seperti gambar, bisa dilihat. Lalu di bawahnya ada garis energi dan garis tekanan. Di sini terdapat garis energi dan terdapat garis tekanan. Lalu selanjutnya masih dalam garis energi dan garis tekanan. Itulah bentuknya. Lalu ada persamaan energi. Di sini di gambar ada terlihat bentuk persamaan energi. Lalu yang terakhir yaitu tipe persoalan aliran fluida. Dalam desain dan analisis sistem perpipaan, ada 3 tipe persoalan sering dijumpai. Yaitu yang pertama, menentukan delta P atau HL diketahui, L, D, V atau debit. Yang kedua, dapat diselesaikan langsung menggunakan grafik Modi dan persamaan Colebrook. Yang ketiga, menentukan V diketahui L, D, dan delta P. Keempat, menentukan D diketahui L, delta P, dan V atau debit. Lalu tipe 2 dan 3 sering persoalan engineering design. Misalnya pemilihan diameter pipa untuk meminimalkan biaya konstruksi dan pemompaan. Namun diperlukan pendekatan iteratif sepanjang V dan D dalam bagian Reynolds. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.